Fantastic Beasts merupakan series prequel Harry Potter yang bercerita tentang petualangan Newt Scamander. Pada film pertama Fantastic Beasts and Where to Find Them berfokus cerita pada petualangan Newt dalam melindungi hewan-hewan dunia sihir yang langka. Di scene pertama diperlihatkan adegan Gellert Grindelwald, sang penyihir jahat yang bertarung dengan penyihir baik. Setting tempat berada di Amerika, di mana penyihir mulai terekspos dan banyak masyarakat yang muncul sebagai organisasi anti-sihir. Sementara pemeliharaan hewan buas dilarang oleh Kementerian Sihir Amerika. Tokoh utama yaitu Newt Scamander, yang digambarkan dalam perjalanannya ke Amerika untuk mengembalikan satu hewan langka ke hutan Arizona. Newt membawa koper ajaib nan eksentrik yang berisi satwa gaib yang lucu-lucu. Di New York sedang terjadi peristiwa aneh di luar nalar. Bangunan-bangunan sering roboh dan aspal-aspal jalan amblas dikarenakan halimun hitam menyambar-nyambar, bagaikan aliran listrik yang meruntuhkan bangunan. Orang-orang Kementerian Sihir di bawah pengawasan Mr. Grave sedang menyelidiki siapakah gerangan pelaku penggusuran barbar ini. Setibanya Newt di Amerika, kita diperlihatkan propaganda dari geng anti-sihir bernama Second Salem yang diketuai oleh Mama Barebone, di mana dia punya anggota anak-anak yatim di yayasannya. Salah satunya adalah Credence yang diam-diam ingin belajar ilmu sihir. Lalu Newt bertemu dengan tokoh Tina, seorang mantan Auror dari kementerian. Tina habis dipecat dan dia seperti ingin balik kerja lagi. Makanya kayak ngawasin Newt. Siapa tahu Newt bisa dikasuskan untuk membalikan pekerjaannya dia. Salah satu hewan Newt kabur dari koper ajaibnya. Curut nakal ini bernama Dougal. Ia sangat suka kilau-kilau macam Himawari, adiknya Shinchan. Newt mengejar curut nakal itu ke bank. Di bank, Newt ketemu sama satu orang bernama Jacob. Jacob ini adalah seorang mage yang berusaha untuk top up kredit untuk buka toko donat, tapi ditolak. Jacob bawa satu koper yang bentuknya sama persis dengan punya Newt. Saat misi pengejaran curut, kopernya tertukar. Newt ditangkap sama Tina, sang ex-Auror. Dia dibawa ke Kementerian Sihir, dilaporkan karena dugaan pemeliharaan satwa ilegal. Tapi pas kopernya dibuka malah berisi donat. The Second Salem bermarkas di rumah Mama Barebone. Kalau mau dapat makan, mereka harus menyebar brosur anti sihir dahulu. Credence adalah anak tertua di sini, tapi ia sering disiksa oleh Mama Barebone karena Credence ini lahir dari ibu yang punya darah penyihir. Di waktu yang sama, Jacob tiba di kos-kosan dan mulai takut karena kopernya gerak-gerak sendiri. Pas dibuka, keluarlah hewan-hewan lucu punya Newt. Ada lalat raksasa, ubur-ubur, dan curut nakal si Dougal pula keluar lagi. Mereka bikin huru-hara di komplek kos-kosan itu, merobohkan bangunan dan meruntuhkan jalanan. Newt yang melihat huru-hara mulai curiga dan menelusuri komplek kos-kosan Jacob. Hingga tiba di kamar Jacob, ia menemukan kopernya sudah terbuka dan si Jacob sudah lemas digigit lalat raksasa. Tina juga mengikuti Newt dari tadi. Dia menawarkan bantuan kepada Newt dalam mencari hewan-hewannya yang kabur, serta merawat Jacob, seorang magel, karena oleh Tina tidak boleh dihapus ingatannya. Newt dan Jacob tiba di rumah Tina. Mereka bertemu dengan Queenie, adik Tina yang memiliki kemampuan telepati dan jago masak. Setelah selesai dinner, Newt mengajak Jacob untuk masuk ke koper ajaibnya. Di dalam koper Newt terdapat hewan-hewan indah, unik, dan ajaib.
Dan ada satu pula spesies obscurus semacam virus venom yang kalau nempel ke inangnya, si inang akan berubah jadi buas dan jahat. Melihat hewan-hewan itu, Jacob jadi mau bantuin Newt buat melindungi satwa gaib. Dia bersedia membantu Newt mencari hewannya yang kabur. Jacob menemani Newt buat mencari Dogal. Mereka sampai di toko perhiasan dan berhasil menangkap Dogal. Bebarengan itu polisi datang dan akhirnya mereka berdua berteleport ke satu kandang badak gaib. Newt ingin memasukkan si badak ke dalam koper. Misi hendak berhasil tapi si Jacob malah nyium ramuan birahi hewan. Akhirnya si badak mengejar-ngejar Jacob. Untuk Newt tangkas nyelepet si badak, akhirnya Jacob selamat. Beralih ke Shen geng anti sihir. Sang ketua geng mencoba melobi Pak Sound untuk menerbitkan artikel di korannya tentang serangan sihir yang mengganggu di kota New York. Tapi permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Pak Sound. Bahkan anak Pak Sound menyinyiri Credence sebagai orang aneh. Credence bertemu dengan Mr. Graves secara rahasia. Mr. Graves meminta Credence untuk cepat-cepat menyelesaikan misinya, yaitu menemukan anak kecil dengan kekuatan super yang dekat dengan Mama Bribon. Sesampainya di rumah, dia dipukuli abis sama si Mama karena pulang telat. Credence semakin tertekan. Dia ingin bebas dari anggota geng anti sihir. Sementara Mr. Graves kasih deadline buat nyari yang dimasuki virus obscurus. Menyoroti satu tokoh anak paksan, calon anggota DPR ini sedang berkampanye, tapi tiba-tiba listriknya mati. Kemudian muncul halimun hitam menyambar-nyambar hingga merenggut nyawa si calon anggota dewan. Satu gor ini geger dan mereka langsung menyambangi Kementerian Sihir untuk diusut. Tina dan Queenie menyadari bahwa Jacob kabur. Mereka menyusulnya. Tina menemukan koper ajaib Newt di bawah jembatan dan dengan pede mereka bawa ke Kementerian Sihir. Saat Tina melaporkan Newt dikira mau dapat imbalan, malah mereka bertiga ditahan dan diganjari hukuman mati. Sementara koper Newt diamankan oleh Mr. Graves, salah satu auror yang selalu mencurigakan. Waktu eksekusi Tina dan Newt akan segera dilaksanakan. Mereka dibawa ke sumur lubang buaya untuk dicemplungin. Tapi hewan unik Newt yang hidup di saku saling bekerja sama menolong Tina dan Newt. Ada ranting daun, si pembuka kunci, dan si burung cendrawasih ajaib yang menolong Tina dari sumur hisap lubang buaya. Queenie dan Jacob bekerja sama untuk mengambil koper milik Newt. Mereka berempat akhirnya bisa lolos dengan selamat. Situasi menegangkan terjadi pada Credence. Dia menemukan tongkat sihir di kolong kasur adiknya. Dia menyadari bahwa anak 8 tahun yang dicari oleh Mr. Graves adalah adiknya. Apesnya Mama Berbon juga lihat. Dia udah mau menghukum Credence, tapi pas mau dipecut, si Credence justru mengeluarkan kemampuan sihirnya yang mengakibatkan mama tirinya itu meninggal. Mr. Graves datang ke TKP. Dia ketemu Credence, tapi dia malah tiba-tiba melepeh Credence. Credence merasa dimanfaatkan saja. Mr. Graves menuju atap menemui adiknya Credence. Tapi tiba-tiba si Credence marah dan mulai menghancurkan sekeliling kota dengan kekuatan super obskuralnya. Mr. Graves kemudian menyadari bahwa obskural yang dia cari selama ini ada pada diri Credence. Newt dan kawan-kawan melihat kejadian ini dan mereka ingin menyelamatkan Credence. Newt berusaha menjinakkan Credence dan memisahkan raganya dari virus venom itu. Tapi Credence sudah terlampau disakiti, ia tidak mudah untuk percaya kepada orang lain. Melihat kekuatan supernya Credence berbalik menawarkan koalisi. Credence sembunyi di stadion bawah tanah, diikuti Newt, Tina, dan Mr. Graves. Masing-masing dari mereka ingin menjinakkan Credence.
Orang-orang Kementerian Sihir melacak GPS dari Credence. Satu tim dikerahkan untuk menuju TKP stasiun bawah tanah. Pertarungan sengit antara Newt dan Mr. Grave. Sementara Credence melihat Newt disiksa, dia marah dan berubah wujud menjadi halimut menghantam tembok-tembok rel bawah tanah. Tina datang dan membujuk Credence, berbarengan dengan tim kementerian yang sudah siap dengan bala-bala wartawan menunggu di luar. Tanpa bab, Ibu, tim kementerian menghujai Credence dengan mantra-mantra sakti dan menghancurkannya menjadi puing-puing abu. Mr. Grave marah karena tim kementerian menghancurkan Credence. Dia bilang hendak keluar dari kementerian dan tidak mau taat aturan lagi. Baginya tidak ada aturan penyihir tidak boleh terekspos. Terjadi pertarungan antara Mr. Grave dan tim kementerian dibantu Newt dan hewan uniknya. Jati diri Mr. Grave terungkap, dia adalah Grindelwald yang menyamar. Ia pun ditahan langsung oleh Mami Presiden Kementerian Sihir. Newt membantu Mama Presiden untuk menyebar mantra Obliviate untuk menghapus ingatan para magel di seluruh kota. Dengan bantuan Frank, Garuda Emas yang akan dikembalikan di hutan Arizona, Frank membumbung tinggi ke langit menciptakan awan hujan dan menyebar cairan penghapus ingatan. Magel terakhir yang harus dihapus ingatannya adalah Jacob. Mereka berempat mengucap salam perpisahan termanis. Dengan sedih, Queenie mencium bibir Jacob di bawah rintik hujan. Saat Jacob membuka mata, ia bagaikan bangun dari mimpi. Kehidupan kembali normal. Newt tiba di pelabuhan hendak kembali ke Inggris. Tina memberikan salam perpisahan dengan sedikit kode dan bertanya dia masih ingat Lita Lestrange di si mantannya atau tidak. Newt bilang itu adalah masa lalu dan untuk kedepannya Newt ingin bertemu lagi dengan Tina. Jacob berbekal uang dari penjualan cangkang dinosaurus pemberian Newt. Ia membuka toko donat dengan bentuk yang unik-unik seperti hewan-hewan Newt. Toko donatnya laris manis. Film ditutup dengan bertemunya kembali Queenie dan Jacob di toko donat. Senyuman manis Queenie bagaikan deja vu termanis bagi Jacob.